Ya, di dunia serba digital ini kejahatan tidak sekedar berbentuk fisik. Kini pencurian pun bersifat digital dan menyasar data-data penting non-personal. Tidak hanya individu, kejahatan ini juga menyasar perusahaan-perusahaan digital kelas dunia. Perusahaan sekelas Microsoft pun bisa kena retas atau kena hack. Nah, lantas siapakah pelakunya dan adakah hubungannya dengan perang siber yang tengah terjadi imbas perang nyata di Eropa Timur saat ini? Kita akan simak selengkapnya dalam teror hacker pada Microsoft CS. Ya, jadi perusahaan teknologi besar dunia sekelas Microsoft pun baru-baru ini menjadi korban pencurian data. Microsoft telah mengkonfirmasi bahwa salah satu akun karyawan mereka telah disusupi oleh komplotan Lapsus. Nah, sebetulnya apa sih yang dicuri? Yaitu adalah sejumlah source code dari server repository milik perusahaan. Nah, kabarnya hacker ini sudah merilis informasi tentang file berisikan source code yang berukuran 37 GB yang berhasil dicuri dari server Microsoft Azure DevOps. Nah, source code ini berisikan beragam informasi internal dari proyek Microsoft, termasuk adalah kode untuk Bing, Cortana, dan juga Bing Maps. Jadi file ini berisikan email, kemudian juga ada dokumentasi-dokumentasi yang digunakan secara internal oleh pihak Microsoft terkait dengan proyek aplikasi seluler. Nah, karena informasi ini dibocorkan oleh para hacker, Microsoft pun mengaku ya berhasil bereaksi dengan cepat untuk memulihkan akun yang disusupi dan mencegah aktivitas hacker lebih lanjut. Dan Microsoft pun mengklaim bahwa kode perusahaan yang bocor tidak cukup parah karena peretasan ini berhasil dihentikan di tengah operasi ya. Kita lihat berikutnya. Ya. Jadi sebetulnya Lapsus ini sendiri kini dikenal ya sebagai peretas kelas kakap. Karena korban-korbannya ini merupakan nama-nama besar di industri teknologi. Kita lihat di sini ya, ada Samsung, ada Nvidia, ada Ubisoft, ada juga Okta. Dan pada awal Maret 2022 lalu, Lapsus ini mempublikasikan banyak data yang diduga adalah milik Samsung. Data ini berisikan jenis informasi sensitif seperti adalah kode sumber untuk berbagai produk Samsung. Kemudian Samsung pun tidak memberikan konfirmasi ya ataupun juga sanggahan terkait dengan identitas hacker atau apakah data yang dicuri ini berkaitan dengan enkripsi dan biometrik atau tidak. Nah, namun perusahaan mengatakan bahwa tidak ada data pribadi baik milik karyawan ataupun juga konsumen yang diambil dan disebutkan ya bahwa data yang berhasil dicuri dari Samsung ini bahkan mencapai 190 GB. Sementara dalam kasus peretasan Nvidia, Lapsus ini berupaya untuk memeras perusahaan dengan mengancam akan membocorkan data secara online kecuali Nvidia mau menghapus pembatas penambangan cryptocurrency dari GPU tertentu dan menjadikan driver untuk kartu grafis ini open source. Dan Lapsus pun mengklaim ya bahwa telah berhasil mencuri data sensitif dari Nvidia bahkan hingga 1 terabyte, termasuk diantaranya adalah data dari para pegawainya dari Nvidia begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa sih dan dari mana Lapsus ini berasal? Dan apakah ada kaitannya dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina saat ini? Nah, kita ketahui bahwa nama Lapsus ini sendiri mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir bertepatan dengan momen panasnya hubungan antara Rusia dan juga Ukraina. Namun hingga saat ini masih belum diketahui ya secara pasti dari mana grup ataupun juga individu ini berasal. Sementara diduga kuat Lapsus beroperasi di Amerika Selatan. Kenapa? Karena indikasi yang muncul ini adalah dari serangan-serangan awal Lapsus yang ditujukan kepada situs-situs berbahasa Portugis dan berlokasi di kawasan selatan Amerika begitu ya. Dan bahkan Lapsus ini pun sempat meretas situs Kementerian Kesehatan Brazil. Dan semakin lama korban-korban Lapsus ini pun juga semakin besar begitu ya, termasuk tadi perusahaan-perusahaan teknologi ternama dunia. Namun rupanya di balik serangan-serangan ini dalam grup Telegramnya Lapsus menekankan ya bahwa pihaknya tidak disponsori oleh aliansi politik apapun. Ditegaskan bahwa grup ini hanya mengincar uang semata ya. Jadi masih belum ada kaitannya dengan perang hacker dunia yang kini tengah terjadi di tengah ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina.
Nah, sebelumnya diketahui ya bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ini diminta untuk meningkatkan pertahanan siber menyusul dengan ancaman digital dari Rusia. Dan di sisi lain dari pihak Rusia sendiri, situs-situs penting Rusia seperti situs Kementerian Pertahanan, kemudian juga stasiun TV pemerintah Rusia ini sempat diretas oleh hacker anonim dengan menampilkan konten-konten pro-Ukraina. Nah, tentu kita akan lihat ya, kira-kira seperti apa sih perkembangannya dan apakah akan ada korban-korban bonafide lainnya yang tengah diincar oleh Lapsus ini atau justru identitas di balik Lapsus yang akan terbongkar dan berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang. Kita akan lihat ke depannya. Dan berikutnya kita kembali ke Muhammad Gibran.